Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Mas Aman Rojak. Sebelum saya mulai, silahkan subscribe dulu channel YouTube saya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan membahas ada 3 hal yang membuat umat Islam itu mundur. Yang pertama adalah karena perpecahan. Nah, saat ini umat Islam itu mengalami perpecahan, perbedaan kelompok, perbedaan mazhab, perbedaan manhaj, banyak perbedaan pikiran, perbedaan akidah. Itu membuat umat Muslim terpecah. Padahal ketika seseorang masuk ke dalam Islam, itu kan disebut mu'alaf. Iman yang didapat oleh orang yang baru masuk Islam itu sebenarnya cukup menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Kalau pada saat itu ketika dia masuk ke dalam Islam lalu dia qadarullah meninggal, seperti halnya sahabat. Ada sahabat yang dia masuk Islam tapi belum melaksanakan sholat, langsung ada panggilan jihad, dan seketika sahabat itu meninggal. Artinya apa? Artinya sahabat itu baru mu'alaf, mungkin belum mengenal apa itu mazhab ya, kalau zaman sekarang ya, belum mengenal mazhab, belum mengenal manhaj, belum mengenal akidah. Yang tahu hanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Artinya baru mengimani itu saja itu sudah masuk dalam surga. Artinya sebenarnya kita itu tidak perlu terpecah belah. Oke lah, bolehlah kita perbedaan kelompok. Kita berbeda kelompok boleh, asalkan memang tujuan kita sama, yaitu mendakwakan Islam, agar orang itu tahu tentang Islam, agar orang itu cinta dengan Islam, masuk ke dalam agama Islam. Yang non muslim bisa mendapat hidayah melalui kita gitu, akhirnya masuk dalam Islam. Boleh kita menjadikan kelompok jamaah itu kan sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam beribadah, untuk mempermudah kita dalam berdakwah. Jadi jangan sampai kita itu terpecah belah dan menjadi saling bermusuh-musuhan. Sesi kelompok ini menganggap ustadz itu ustadz ahli subhat, kelompok ini menganggap ustadz itu ahli bid'ah. Itu kan gak perlu. Tabayun, kalau ada yang salah dari ustadz asatid itu tabayun, datangi ngobrol. Ustadz, saya melihat ada yang kekeliruan di ceramah antum misalnya, datangi. Jadi jangan membuat video tandingan, jangan seperti itu. Jadi kita jangan pernah merasa kelompok kita paling baik, jangan pernah merasa kita itu paling baik dari orang lain. Karena yang mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, itu adalah iblis. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, jangan pernah menganggap kelompok kita lebih baik dari orang lain. Itu kemunduran yang pertama, faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah umat Islam itu tidak masuk Islam secara kafah. Maksudnya apa? Maksudnya masuk umat Islam itu tidak semuanya itu mengambil hukum Islam, atau tidak semuanya beriman dengan kitab Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi ketika ada ayat yang cocok dengan dia ambil, dia ikuti. Tapi ketika ada ayat atau hadis yang tidak cocok dengan dia tinggalkan. Nah itu salah teman-teman. Karena kita itu wajib mengimani Al-Quran. Seluruh ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kita wajib mengimani. Hadis, semua hadis sahih kita wajib mengimani. Ya, kalau hadis dhaif itu kan boleh diamalkan untuk fadhil amal, asalkan bukan untuk halal haram dan juga akidah. Artinya jangan penaknya sendiri, jangan penake dewi, ojo penake dewi. Contohnya misalnya ini, dalam mengambil mazhab. Oke lah, ada mungkin ada kelompok yang tidak setuju dengan mazhab, itu nggak masalah. Kalau menurut saya pribadi, mazhab itu kan untuk memudahkan kita dalam memahami fiqih. Mungkin Rasulullah memang sudah menyampaikan, misalnya ada sahabat Ummul Mukminin misalnya yang menyampaikan tata cara beliau mandi junub. Nah itu kan dimudahkan
dengan mazhab, imam mazhab itu memudahkan. Atau persentuhan dengan wanita dalam mazhab Syafi'i itu batal ketika laki-laki dan perempuan itu bersentuhan ketika masih punya wudu. Tapi dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, itu kalau tidak berjima ya tidak batal wudunya. Karena Rasulullah SAW pernah mencium Sayyidah Aisyah dan kemudian beliau sholat. Nah itulah dalam mazhab itulah diatur atau dirinci lagi detailnya, disampaikan dalil-dalilnya. Ada yang bersentuhan batal, ada yang tidak. Nah ini kan bisa dipakai ketika haji. Nah ketika haji, orang yang dari Asia yang memakai mazhab Syafi'i ketika bersentuhan dengan wanita ketika di Ka'bah itu kan sulit, maksudnya peluang untuk bersentuhan dengan wanita itu sangat banyak atau sangat sering. Nah makanya boleh ketika itu menganut mazhab Imam Abu Hanifah yang batal ketika berjima, karena ya akan bersentuhan nanti batal wudu, bersentuhan batal wudu, belum jarak dari tawaf ke tempat wudunya itu jauh, atau dari ketika lagi melaksanakan ibadah yang lain gitu. Artinya seperti itu. Artinya mazhab itu memudahkan kita untuk mempelajari fikih. Oke lah kalau dalam akidah mungkin ada juga yang berbeda. Ada yang mengatakan Allah itu di atas arsy, ada juga yang mengatakan ayat Ar-Rahman al-Arsy tawa itu artinya kekuasaan Allah, karena sebelum ada arsy itu kan Allah sudah diciptakan. Ya perbedaan seperti itu ya jangan sampai menimbulkan perpecahan seperti itu tadi. Kalau memang itu bisa diobrolkan ya diobrolkan dengan baik-baik, dengan tabayun, karena perbedaan itu ya rahmat itu. Dengan kita berbeda ya itu rahmat bagi kita semua. Artinya Islam itu ya kafah, menyeluruh gitu. Syumul, sempurna. Nah itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah umat Islam itu meninggalkan jihad. Nah jihad, kata jihad zaman dahulu itu ya perang melawan kesyirikan, perang melawan kafir Quraisy, perang melawan Katolik, perang melawan pasukan Roma, pasukan Persia, perang melawan kebatilan. Nah saat ini kata jihad itu maknanya luas. Ada jihad dengan ilmu, ada jihad dengan harta, ada jihad dengan, mungkin kalau di tempatnya perang, jihad dengan perang, jihad dengan pikiran dan lain-lain. Artinya jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh, mujahadah, artinya bersungguh-sungguh. Jadi kita bisa tentukan kita mau jihad di medan yang mana. Apakah di jihad literasi, kita banyak membaca lalu kita membantah pemikiran-pemikiran liberal, atau kita jihad dengan ilmu pengetahuan, kita menyampaikan agama Islam kepada orang lain agar bisa paham dengan Islam, atau jihad dengan harta. Jadi kita banyak berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren. Ini seperti itu. Jadi karena Rasulullah SAW banyak menyampaikan kepada para sahabat, umat Islam itu nanti akan seperti makanan yang diperebutkan dari semua penjuru. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah, tidak, jumlah kita pada saat itu banyak, tetapi seperti buih di lautan. Dan mereka terkena penyakit al-wahan. Kata sahabat, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Al-wahan itu cinta dunia dan takut mati. Padahal kematian itu sebuah keniscayaan, kepastian, kita itu pasti akan mati. Entah itu 1 jam lagi, 1 hari lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi. Mungkin usia kita ada yang 60, 70, atau 50, atau bahkan baru lahir juga ada yang mati. Itu keniscayaan. Artinya kita itu gak boleh takut, karena kita pasti akan mati. Yang salah itu ketika kita tidak mempersiapkan kematian dengan baik, dengan mempersiapkan banyak bekal untuk akhirat, kita banyak beribadah, bersedekah. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya yang paling baik, tapi saya mengajak teman-teman dan untuk mengingat saya sendiri agar saya juga mengamalkan. Jadi ya itu, karena yang saya baca sejarah ya dari umat Islam yang ketika menguasai Andalusia kurang lebih 700-800 tahun, itu penyebab mundurnya ya tidak jauh-jauh dari kemunafikan, dari perang saudara, perpecahan itu tadi.
mementingkan egonya sendiri. Bahkan sama-sama kerajaan Islam meminta tolong ke kerajaan kafir untuk memerangi saudaranya itu, dan saudaranya itu sesama kerajaan Islam itu juga sama meminta pertolongan kepada kerajaan kafir. Akhirnya ya diadu domba saja, yaitu penyebab kemunduran Islam di Andalusia, atau mungkin di penyebab juga kemunduran di Turki Utsmani. Ya pasti nggak jauh-jauh dari kemunafikan, dari pengkhianatan, tidak amanah, mementingkan egonya sendiri, perpecahan, tidak jauh dari itu. Makanya ya, kita jangan sampai menjadi bagian dari kerusakan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.